Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Semoga kehidupan kalian selalu ada dalam kebahagiaan, sehingga kalian tidak perlu mendambakan kehidupan milik orang lain lagi, apalagi sampai mau bertukar kehidupan dengannya. Seperti yang diceritakan dalam sebuah film Korea yang berjudul Switch tahun 2023, di mana seorang aktor kaya dan terkenal yang hidup dalam kemewahan dan bergelimangan harta tiba-tiba bertukar kehidupan menjadi seseorang yang hidup serba kekurangan. Ditambah lagi sob, tiba-tiba dia jadi punya istri loh. Bahkan dia juga sudah punya 2 orang anak kembar. Kira-kira seperti apa kehidupan yang akan dia jalani, dan mampukah dia menjalani kehidupan itu? Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Daripada sobat-sobat jadi penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan inilah Switch. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang aktor terkenal yang lagi naik daun yang bernama Park Kang. Bahkan dengan kesuksesannya itu, Kang memanjakan ibunya untuk bebas berbelanja keliling dunia. Namun, Kang juga dikenal sebagai aktor yang sombong dan merasa dirinya paling hebat sob. Karena di puncak karirnya saat ini, Kang merasa sudah punya segalanya. Kang pun tinggal di apartemen mewah, bahkan dia membeli penthouse yang harganya sangat mahal. Dan kemana-mana, Park Kang selalu ditemani oleh seorang manajer yang bernama Jo Yoon. Dan ternyata Jo Yoon ini sob, dulunya adalah seorang aktor juga. Namun karena tidak mendapatkan peran yang bagus, akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti berakting dan kemudian memilih untuk menjadi manajernya Kang. Singkat cerita, pada suatu malam, Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Dan ternyata sob, di acara itu Kang mendapatkan award sebagai aktor pria terbaik. Dan di atas panggung pun, Kang memberikan kata sambutan dengan mengatakan kalau dia tidak menyangka bisa berada di titik ini. Padahal dulu dia cuma orang miskin yang berasal dari tempat terpencil. Lalu setelah 10 tahun berkarir menjadi aktor, kini dia pun bisa merasakan manisnya kesuksesan. Lalu di tempat lain sob, di tempat yang berbeda, diperlihatkanlah ada seorang perempuan yang bernama So Hyun yang sedang menonton Kang ketika menerima penghargaan di TV. Dan ternyata sob, So Hyun ini adalah mantannya Kang ketika dia masih miskin dulu. Dan sekarang So Hyun baru kembali dari New York untuk membuka pameran seninya di Seoul. Malam hari itu bertepatan dengan tanggal 24 Desember. Dan sebenarnya Jo Yoon mau langsung pulang karena ingin makan malam bersama anak dan istrinya. Namun Kang memaksa Jo Yoon untuk menemaninya minum-minum dulu di sebuah bar tua. Sebuah bar tempat dia sering minum dulu ketika dia masih miskin. Kemudian di tempat itulah mereka ngobrol-ngobrol sambil mengingat masa lalu gitu sob. Dan ternyata sob, Jo Yoon dan Kang sebenarnya pernah sama-sama ikut audisi hingga mereka berdua masuk ke babak final. Namun pada saat itu keberuntungan berpihak pada Kang hingga membuat Kang menjadi aktor terkenal sampai sekarang. Sedangkan Jo Yoon yang kurang beruntung akhirnya memilih berhenti berakting dan fokus untuk menjadi manajer. Dalam obrolan itu, Jo Yoon pun mengingatkan, seandainya Kang yang tidak lolos audisi, mungkin Kang sudah menikah dengan So Hyun dan hidup bahagia. Mendengar hal itu sob, Kang pun jadi teringat kejadian 10 tahun yang lalu di mana dia justru memutuskan hubungan dengan So Hyun demi mengejar karirnya sebagai aktor. Dan kemudian So Hyun pun pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seni di sana. Nah, setelah dari bar tua itu, sebenarnya Kang masih ingin mengajak Jo Yoon minum di bar lain. Tapi karena malam itu Jo Yoon ingin bersama keluarganya di rumah, maka Jo Yoon pun menyuruh Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian. Lalu sob, ketika di dalam mobil taksi, Kang yang sedang mabuk diajak ngobrol oleh bapak supir taksi. Si bapak supir taksi ini sob merasa sangat beruntung dong, karena dia bisa dapat penumpang seorang aktor terkenal. Lalu si bapak supir ini mengatakan, pasti saat ini Kang merasa senang dan bahagia karena sudah punya semuanya. Namun Kang pun membalas kalau si supir tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh Kang sebenarnya. Supir itu pun menjawab, memang kekayaan dan popularitas itu bukanlah jawaban untuk hidup bahagia di dunia ini. Lalu tiba-tiba sob, supir ini memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaannya gini, jika Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan Kang lakukan? Kemudian supir itu pun mengatakan, pernahkah Kang berpikir seandainya
dulu Kang tidak putus dengan Sohyun, kira-kira hidupnya seperti apa sekarang? Lalu di malam itu si supir pun menegaskan bahwa dia akan mengubah semua pemikiran itu menjadi sebuah kenyataan. Dan lalu keanehan pun terjadi. Tiba-tiba sob, Kang pun terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Dia bangun dalam keadaan bingung dengan pemandangan yang ada. Lalu dia pun melihat ada 2 orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Dan yang bikin dia lebih bingung lagi, seakan tidak percaya, adalah ketika melihat sosok perempuan yang ternyata itu adalah Sohyun, pacarnya dulu. Dan saat ini Sohyun adalah istrinya Kang. Kang pun dengan bingungnya bertanya, di mana dia saat ini? Lalu siapa kedua anak ini? Sohyun yang jelas-jelas istrinya Kang langsung marah dan kesal sob terhadap Kang dan menjelaskan kalau Kang berada di rumahnya sendiri dan 2 orang anak kembar itu ya anaknya Kang sendiri. Sohyun pun mengira kalau Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum semalam. Kemudian Kang pun mencoba menelpon manajer, namun HP-nya tidak bisa dihubungi. Akhirnya Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya. Dengan santainya sob, dia pun masuk ke dalam. Namun anehnya, petugas keamanan malah mengusirnya karena Kang tidak dikenali sebagai salah satu penghuni di sana. Kemudian Kang pun dengan santainya naik ke lantai atas dan dia pun mencoba memencet kode pintunya, namun tertolak. Kang malah kaget karena ada orang lain yang membuka pintu tersebut. Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke apartemennya. Lalu dia pun menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan pun mengamankannya. Suasana pun akhirnya jadi sangatlah kacau karena yang punya rumah mengira kalau Kang adalah selingkuhan istrinya. Kang pun terus-terusan mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal. Namun sayangnya sob, tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Singkat cerita, Kang pun akhirnya berakhir di kantor polisi. Namun dia malah marah-marah di sana. Sampai polisi pun menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya. Kang pun jadi depresi sob. Bagaimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang dia punya tiba-tiba hilang begitu saja. Kang pun tambah malu ketika Sohyun datang menjemputnya. Dan kepada polisi, Sohyun pun mengakui bahwa dia adalah istrinya Kang. Namun Kang malah mengatakan kalau Sohyun bukanlah istrinya. Tentu saja sob, Sohyun sangatlah marah dan mengira kalau Kang minta cerai darinya. Akhirnya polisi pun mengatakan jika Kang sepertinya kurang sehat karena dari tadi dia mengaku-ngaku sebagai aktor. Akhirnya mereka berdua pun kemudian pulang. Di perjalanan, Kang bertanya kepada Sohyun apakah benar dia menikahi Sohyun. Karena dianggap masih ngawur sob, Sohyun pun kembali memberikan tamparan kepada Kang supaya dia sadar. Dan di waktu yang bersamaan, Kang melihat ada sebuah taksi melintas. Dan dia pun kemudian teringat jika taksi itu adalah taksi terakhir yang ditumpangi Kang sebelum kejadian aneh ini terjadi. Kemudian sampainya di rumah, Kang pun mendekati anak-anaknya dan mencoba berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Kang pun mengatakan padanya kalau dia saat ini sedang hilang ingatan. Dia tidak bisa mengingat kehidupannya bersama Sohyun. Saat itu Sohyun mengatakan kalau dia akan pergi sebentar menemui temannya setelah kelas seninya selesai. Jadi Sohyun menyuruh Kang untuk menjaga anak-anak sementara waktu. Namun Kang saat itu menolak dan malah menyuruh Sohyun untuk menyewa babysitter. Mendengar hal itu Sohyun menganggap kalau Kang memang beneran lagi mabuk. Karena jangankan menyewa babysitter, uang sewa rumah saja mereka belum bayar. Singkat cerita, Kang pun akhirnya menerima untuk menjaga anak-anaknya. Namun karena Kang masih ingin mencari jawaban tentang supir taksi kemarin, akhirnya Kang pun sambil membawa anak-anaknya mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi anehnya sob, ciri-ciri taksi yang dimaksud oleh Kang tidak ditemukan di sana.
Dan untuk mengetahui kehidupannya yang sedang dia jalani saat ini, Kang pun menanyakan beberapa hal kepada anak kembarnya. Rohi pun mengatakan kalau Kang adalah aktor tapi tidak terkenal. Kemudian Rohi pun menunjukkan Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Kang pun kaget karena ternyata dia mendapatkan peran figuran di sana. Kemudian malam harinya, Sohyun pun menyuruh Kang bercerita tentang kejadian tadi. Kenapa Kang mendatangi apartemen orang lain? Kang pun menjelaskan kalau dia seperti datang dari dunia yang berbeda. Karena sebenarnya apartemen itu miliknya Kang. Namun kenapa di dunia ini Kang seolah menjadi tidak punya apartemen dan sekarang harus hidup bersama Sohyun dan kedua anak kembarnya. Dan itu terjadi semenjak Kang menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang tidak dia pilih sebelumnya. Tapi supir taksi itu malah memberikan kehidupan yang ini, sehingga Kang berakhir seperti sekarang. Tentu saja Sob, Sohyun menganggap semua yang dikatakan Kang hanyalah bualan saja. Sampai tibalah ketika waktu tidur. Kang pun jadi canggung ketika Sohyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. Bayangin aja Sob, selama ini dia tidur sendirian, sedangkan malam ini dia malah tidur bersama orang yang pernah dia cintai. Akhirnya Kang pun terpaksa menjalani kehidupan yang sebelumnya tidak pernah dia miliki, di mana dia harus tidur bersama, makan bersama, harus menghadapi kenakalan anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Tentu saja Kang belum punya hubungan emosional dengan anak-anak kembarnya ini, karena Kang masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Sampai suatu malam, Sohyun mengingatkan bahwa Kang ada jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV bisa dibilang adalah sebuah channel TV dengan rating yang rendah dan drama yang kurang bagus. Namun karena akting Kang yang bagus, Sohyun dan anak-anaknya pun memberikan pujian padanya. Tapi tetap saja Sob, bagi Kang, drama di channel itu adalah seperti sampah. Lalu kemudian di saat itu Kang pun ditelepon oleh temannya yang bernama Wahyu. Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pagelaran teaternya. Jadi ternyata Sob, selain di TV, Kang di kehidupan ini juga mencari uang lewat pertunjukan teater. Dan kepada Wahyu, Kang bertanya tentang Joyun, kenapa dia nggak bisa dihubungi. Wahyun pun mengatakan bahwa Joyun saat ini lagi sibuk untuk mempromosikan film box office-nya. Dan ternyata Joyun yang kemarin jadi manajernya Kang, di kehidupan ini justru dia adalah aktor terkenal. Dan Kang pun baru menyadari bahwa karirnya saat ini tertukar dengan Joyun. Hingga pada suatu hari, Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Joyun bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Kang pun berhasil bertemu dengan Joyun yang ternyata masih mengenali Kang. Joyun pun kemudian mengajak Kang untuk makan bareng. Nah, dari pembicaraan saat makan itulah Kang mendapatkan informasi jika ternyata Joyun bisa menjadi aktor karena Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Sohyun ke bandara. Karena itulah Joyun yang tampil dan dia berhasil menjadi aktor di dunia ini. Lalu kemudian setelah makan bersama Joyun, Kang pun kemudian pergi menyusul Sohyun di galerinya. Dari kata-kata Joyun tadi, Kang menyadari bahwa ternyata dia melepas kesempatan karirnya pada audisi demi mengejar Sohyun. Sangat berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya, di mana Kang lebih memilih karir dan memutuskan hubungan dengan Sohyun demi mengejar karirnya tadi. Namun mulai saat itu Sob, perlakuannya Kang kepada Sohyun pun mulai jadi lebih manis. Kang bertanya kepada Sohyun, apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu dan tidak menikah dengan Kang? Sohyun pun mengatakan kalau saat ini dia sangat menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Kang dan juga dengan anak-anak mereka yaitu si kembar. Singkat cerita, pada suatu malam, Wahyung dan Kang mengadakan pertunjukan teater. Joyun pun hadir menonton pertunjukan itu meski Joyun malah tertidur karena mengantuk.
Nah, setelah selesai pertunjukan, semua pun ditraktir Jo-yoon makan malam. Jo-yoon terlihat tertarik pada Hwa-young yang memang di kehidupan yang sebelumnya mereka juga memang saling menyukai. Nah, pada malam itu Jo-yoon sangat royal hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai agar mereka bisa makan sepuasnya. Lalu ketika sampai di rumah, Kang kembali berpesta dengan So-hyun dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari rumah makan tadi. Walaupun Kang adalah aktor yang tidak terkenal di kehidupan ini, tapi dia cukup digemari di kalangan ibu-ibu komplek. Keesokan paginya, rumah mereka pun didatangi oleh ibunya Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini beda banget dengan si ibu yang ada di kehidupannya kemarin. Di sini ibunya lebih cerewet karena Kang yang belum sukses. Apalagi ternyata Kang sudah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Dan setelah mengunjungi anak dan cucunya, si ibu pun kemudian diantarkan oleh Kang ke terminal untuk pulang. Si ibu pun mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo-yoon. Kemudian si ibu juga memberikan uang kepada Kang dan menyuruh Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga memberikan bunga untuk makam ayahnya Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan, tapi seperti biasa Kang tidak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata sob, Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya sehingga dia selalu gak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Kang mengikuti sebuah audisi untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya dia sudah berakting sangat bagus, tapi karena sutradara tahu jika Kang adalah teman baiknya Jo-yoon dan sering nongkrong bareng dengan Jo-yoon, sutradara ini malah menyuruh Kang untuk membujuk Jo-yoon agar mau main di filmnya. Tentu saja sob, Kang jadi kesel dan menceritakan hasil audisinya itu pada Jo-yoon. Padahal Jo-yoon saat itu sengaja tidak ikut audisi supaya Kang lah yang dipilih. Jo-yoon pun mengatakan kalau sekarang persaingan audisi sangatlah sulit. Ditambah Kang harus bisa menghasilkan uang demi keluarganya. Jo-yoon pun paham jika Kang tidak bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Dan karena Jo-yoon butuh orang yang dipercayai, dia pun menawarkan Kang untuk jadi manajernya. Dan di malam itu, Kang pun menolak tawaran Jo-yoon. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba Kang kesulitan menghubungi So-hyun. Ketika dicari di galerinya, So-hyun juga tidak ada di sana. Bahkan ada pengumuman kalau So-hyun sudah tidak menerima kelas lagi. Lalu kemudian Kang pun menemani anak kembarnya main di sebuah taman. Dan ketika Kang lagi asik ngobrol bersama Rohi, tiba-tiba Roha mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit. Lalu kemudian So-hyun pun datang menyusul. Dan ketika itulah ketahuan ternyata So-hyun bekerja di sebuah minimarket. Melihat hal itu, Kang jadi tersinggung karena So-hyun tidak mengabarinya. Kang merasa dengan keputusan So-hyun ini justru membuat Kang jadi terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Kang pun mengecek ATM-nya yang ternyata sudah tidak bersaldo lagi. Kang jadi kesal dengan dirinya sendiri di kehidupan yang sekarang karena Kang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan karena tidak ada pilihan lain, dia pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya Jo-yoon. Mulai hari itu Kang pun bekerja dengan Jo-yoon. Dan saat itu Kang benar-benar merasa jika kehidupannya benar-benar tertukar dengan Jo-yoon. Dengan berbekal pengalaman mempekerjakan Jo-yoon di kehidupan yang sebelumnya, Kang pun jadi tahu bagaimana caranya menjadi seorang manajer. Dari mulai mempersiapkan agenda, melayani Jo-yoon di area syuting, sampai melindungi Jo-yoon dari skandal. Di kehidupan yang sekarang, Kang benar-benar mengerjakan apa yang Jo-yoon kerjakan di kehidupan sebelumnya. Kang juga tidak segan-segan memberikan saran pada Jo-yoon terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Jo-yoon bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Kang juga membantu Jo-yoon sebagai lawan untuk membaca naskah. Sampai-sampai Kang terbawa emosi karena sudah lama dia tidak membaca naskah. Malahan dulu ketika dia jadi aktor, dia malas-malasan untuk menghafal naskahnya. Kemudian karena saking lamanya Jo-yoon menghafalkan naskah, sutradara sampai kehilangan pemain figuran yang sudah tidak tahan lagi menunggu kesiapan Jo-yoon. Akhirnya sutradara pun mencoba untuk menawarkan peran itu kepada Kang. Karena menimbang Kang juga pernah jadi aktor drama,
Tentu saja Kang mau melakukannya, dan Kang pun melakukan pekerjaannya dengan sangat bagus. Aksinya menunggang kuda bahkan mendapatkan pujian dari sutradara. Malahan Jo Yoon cuma bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya, kali ini Kang pun melakukan pekerjaan sebagai aktor dengan profesional dan penuh totalitas. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performanya saat ini. Kang juga sudah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Sekarang dia lebih sayang dengan keluarganya, dan Kang merasa kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa makan dengan nyaman dan juga bisa membayar tagihan tepat waktu karena penghasilannya yang sudah stabil. Suatu hari, Kang membawa keluarganya ke unit apartemen milik Jo Yoon yang akan dipinjamkan pada Kang untuk mereka tinggali. Namun So Hyung tidak setuju dengan rencana itu. So Hyung menganggap karena uang, Kang jadi berubah secara instan. Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka, di mana mereka merintis kehidupan mereka di sana. Banyak kenang-kenangan bersama si kembar yang So Hyung tidak mau hilangkan demi pindah ke apartemen ini. Padahal Kang cuma ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan istrinya. Namun sayang, Kang masih berpikir seperti Kang yang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi So Hyun, bukanlah hal itu yang terpenting. Dan karena hal itulah mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Kang yang tidak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia pun sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib untuk dikejar. Kang pun langsung belajar dari kesalahannya di kehidupan yang dulu, bahwa saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Tapi kondisi ini jauh membuatnya lebih tenang daripada kaya raya namun hidup sendirian tanpa keluarga. Hari demi hari pun berlalu, minggu pun berganti bulan. Dan Kang sekarang sudah berhasil move on dan melupakan kehidupan yang lama. Bahkan Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama yang dia mainkan bersama Jo Yoon. Kang juga sudah punya banyak penggemar di luar ibu-ibu komplek rumahnya. Bahkan sutradara memuji performa bagusnya selama ini. Kang juga sempat mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya dari aktor figuran menjadi manajer, dan dari manajer menjadi aktor. Dan itulah perjalanan luar biasa dari seorang Park Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun walaupun begitu, Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Jo Yoon. Ketika Jo Yoon mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik secara mengejutkan di atas panggung, Jo Yoon pun berterima kasih kepada Kang. Karena tanpa Park Kang, mungkin Jo Yoon tidak akan mendapatkan semua pencapaian itu. Lalu untuk merayakan penghargaan itu, Jo Yoon pun mengajak Kang minum di sebuah bar tua. Jo Yoon pun memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya, tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Kang menolak tawaran itu karena dia tidak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bar tua itu, Jo Yoon mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Wahyung, si gadis tomboy. Melihat Kang yang hidup bersama keluarganya membuat Jo Yoon iri, bahkan Jo Yoon rela bertukar kehidupannya dengan Kang. Ketika mereka selesai, Jo Yoon pun dijemput oleh Wahyung, sedangkan Kang memilih untuk naik taksi. Malam itu tepat pada tanggal 24 Desember. Dan sebenarnya sudah setahun Kang mengulang kembali kehidupannya dengan bertukar posisi, namun Kang belum menyadarinya. Ketika di dalam taksi, saat Kang asik video call dengan anak istrinya, tiba-tiba supir taksi pun bertanya, "Bagaimana kehidupan Kang yang sekarang?" Kang pun jadi teringat bahwa ternyata dia sudah setahun menjalani kehidupan yang berbeda dan membuat Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Supir ini pun kemudian mengingatkan bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan Kang akan kembali ke kehidupan aslinya. Namun Kang pun menolak, tidak mau kembali dan ingin tetap tinggal di kehidupan yang ini. Tapi apa daya, besok pagi dia memang harus kembali ke kehidupan aslinya lagi. Kang pun marah karena supir taksi ini dengan seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya.
Tiba-tiba mobil pun berhenti dan ternyata sosok supir taksi itu adalah ayahnya Kang sendiri. Ayahnya memberitahukan kalau dia menyesal sudah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu jadi momen yang emosional karena memang Kang tidak pernah berbicara dengan ayahnya, bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Lalu setibanya di rumah, Kang pun memeluk anak kembarnya erat-erat. Ketika malam hari, Kang pun mengantarkan kedua anaknya tidur. Dipandangnya kedua anaknya dengan penuh kasih sayang karena dia tahu keesokan paginya dia tidak akan bertemu dengan anaknya lagi. Setelahnya, Soyun pun kemudian menunjukkan foto masa kecil Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka tidak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Dia pun akhirnya mengakhiri hari ini dengan tidur bersama istrinya sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan segera hilang. Keesokan paginya, Kang pun terbangun di apartemen mewahnya dan dia pun sangat sedih. Dia merasa kebahagiaannya sudah direnggut mulai pagi itu. Di saat yang sama, Joyun sang manajer pun muncul. Kang bertanya tentang Soyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Yun pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir Soyun menggelar pameran. Mendengar hal itu, Kang jadi kaget. Dia pikir waktu sudah berlalu selama setahun. Ternyata di kehidupan aslinya, waktu cuma berlalu 1 hari. Sebelum pergi, Kang menyuruh Joyun untuk ikut audisi lagi dan berakting kembali. Kang akan membiayai itu semua. Lalu Kang pun pergi ke tempat Soyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acaranya sudah selesai dan tempat itu sudah mulai akan diberesi. Namun Kang kaget ketika dia melihat ada satu lukisan yang dia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang dia tinggali di kehidupannya bersama Soyun. Soyun pun ternyata belum pulang dan dia bertanya pada Kang, kenapa Kang ada di sana? Tanpa basa-basi, Kang pun bertanya bagaimana Soyun bisa membuat lukisan itu. Kemudian Kang pun mengajak Soyun pergi ke suatu tempat. Perjalanan 1 jam itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya Soyun. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kang akhirnya menikahi Soyun dan mereka benar-benar punya anak kembar yang bernama Rohi dan Roha. Banyak hal yang bisa mengubah hidup kita, tapi ingatlah bahwa kita berasal dari keluarga dan akan berakhir kembali juga kepada keluarga. Ketika kita lelah mengejar kemewahan, maka yang didapat hanyalah sedikit kesenangan. Namun ketika kita lelah memperjuangkan keluarga, maka yang didapat adalah limpahan cinta dan kasih sayang. Ketika kita mencintai harta, ingatlah, dia hanyalah benda mati yang tidak punya perasaan. Namun ketika kita mencintai keluarga, mereka hidup dan memiliki banyak cinta. Lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Karena ketika kamu meninggalkan keluarga demi kemewahan, maka suatu saat ketika kemewahan meninggalkanmu, kamu akan hidup dalam derita kesepian yang berkepanjangan. Itu.